Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti. Makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa? Al-Qibtiyah, apa? Al-Qibtiyah. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah. Artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya apa? Kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, didolimi, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal muala cerita, beliau di kawasan Madian, saya pernah di Wadi Musa itu, sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajada ummatan minan nasi yaskun, orang rame-rame mengambil air, terus wajada min dunihim mur'ataini apa? Tajudan. Qala ma khatbukuma, terus qala ta la nasqi hatta yusbira ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Terus ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak boleh jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Karena nanti jadi ma'rodan lil taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu memang aturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu warasatul. Jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah itu. Akhirnya ini cerita ya, tapi ini nyata nih. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syekhun kabir, kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah, kamu ngambil air di sini, kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi. Dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda. Lah ini kali ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi menyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyiduddin bin Abdus Salam, adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal maturun itu nggak bisa. Jadi itu keliru itu nggak modal itu. Sehingga dibabkan faslun fi mukafaatil ihsan bi mislih al afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah, ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh, asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih apa itu nggak baik, karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang, terus bilang, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana.
Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama Anda itu beda. Saya ulang lagi ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma saqaitalan. Pakai kata ajrum, ujur, opah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafa'ah, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan apa? Upah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau di belakang. Kata cerita itu entah kena angin entah apa, yang saya nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok gitu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak, kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang nggak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu nggak ingin dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik itu rahmatur wontok tapi menjamu. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usia putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat gitu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu ngendikan beliau auful mikyala wal mizana wala taqfusun nasa asya. Akhirnya terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang karena dia posisi orang pelarian ya dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putrinya. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmanta asron famin indik. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya nggak apa-apa. Ada kalimat lain, wama uridu an asyukwa alaik. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Singkat cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu tidak dari bapaknya tapi dari mertuanya. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya agak ada sejarahnya. Jadi kadang-kadang mantu itu sopan itu harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu di rumah. Itu kadang modal balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem, salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram itu karena trik itu kategorinya itu. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak kanggu kalau dalam faraid mantu itu orang enggak kanggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Tapi intinya yang jasa besar Sayyidina bin Abi Salam adalah satu tarikh, satu manaqib itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Sayyidina bin Abi Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000.
itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanon-kanon ilmiah itu enggak ya, memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran betapa pentingnya seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban. Kalau lelaki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, lelakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan, karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan ya harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Terus betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada ini dapat imbalan. Nabi Musa membalas kita juga dari keluarga besar yang tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi keluarga kiai itu ya memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar. Saya itu tidak pernah kepikiran di UI, di Wongke atau di masyarakat. Ya kalau ngajar ya ngajar saja. Sehingga dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Terus kata Nabi Isa ibadah tujjar, ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah tujjar. Terus jalan lagi ketemu orang yang sama yang kurus yang ibadah terus, ditanya kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Terus kata Nabi Isa ibadatul ibad, ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan, jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan itu namanya ubad, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Kelompok ketiga itu orangnya happy. Coro Jawa itu badannya klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, terus ibadah ya nyaman. Ditanya kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena ridul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai Allah. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini, ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Terus kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga, walanaron, dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan anu to'ah. Apa terus aku itu pantes mbok sembah? Gue tetap pantes Gusti. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini, sampai tak tanya, ini mic ini warnanya apa? Sampai jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali, enggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas gak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti jadi wali nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Bisa masalah kan, masalah di rumah maksudnya, gak masalah di kamar. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah,
andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah Gusti, rugi ngapain, kan ini kan masalah gitu. Makanya sebetulnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena, tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat Rahman, sangat Ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa? Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Rabi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa itu? Obor itu. Yang satu bawa air satu gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau membakar surga dan memadamkan neraka. Terus kenapa? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang lain, saya saja. Karena ini sudah ilah darajatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UI tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan di mana-mana, Tuhan kapanpun sebagai Tuhan. Nah, di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya kamu takut saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu sama bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa itu susahnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan dalamannya neraka itu menghabiskan meteran berat. Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Wah, enggak apa ya? Wah, cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa Bapak. Terus masyhur itu Sayyidina makhlukin mislah. Masa ngadepin neraka saja sesusah itu. Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Jika semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras. Kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak nunggu bikin neraka atau surga. Kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Kalau kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim
Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan Sayyidina Bidat Salam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattaquwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaquwah atau fattakuni ya Allah. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu dan tidak perlu seperti itu nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujar. Apa? Ibadahnya para apa? Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah berarti mitramu tegar. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke surga. Berkata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya, nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan ini nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa gitu. Toat terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya. Ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu. Kan kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Akhirnya ya sudah Gusti saya masuk surga karena fadl kamu. Karena tidak jadi sudah karena kamu. Artinya gini, kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang mukmin itu harusnya sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren mana? Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya sudah lampu merah. Tapi kalau karena cinta, konangan tidak konangan ya tetap nggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah itu ya karena dia sebagai Tuhan, bukan karena dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa tadi kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib itu ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi, orang ganteng, kalau mereka orang lain gimana ya? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah daripada gitu terus ditinggalkan. Ya teruskan. Jadi ini faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal. Pakai cerita qala inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat ngendikan qalu salama. Terus Nabi Ibrahim jawab qala salam. Jadi yang agak aneh tapi diberi saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikron wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi loh bahasa Indonesia. Pedet, masa bahasa Indonesia ya pedet? Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi, pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Sapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadwa. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba tapi yo ngaramno medhit gitu. Lah orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba tapi enggak ngaramno medhit. Sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medhit yang haram. Sudah ini tidak usah didalamkan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, loh. Riba yang haram, dikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta.
Harusnya Februari, sekarang Februari, Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nabi saya nelpon ya pakai pulsa, kirim utusan ya pakai utusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nagenya dia ke saya sudah menghabiskan tiket berapa? Tapi sampai bisa mengelak, salahnya sendiri nage, wah ya repot kalau gitu. Sampai nage itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan medit itu fikir. Itu aja, gak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Sapi. Medit, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawabnya Nabi, khairukum ahsanukum qadar. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing, ngadepi itu paling pusing. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai paginya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran, bentrok ya. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, oh pas itu aku mau lompot 3.000, saya tak sahur 3.000. 3.000 itu dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau. Kan rugi sudah dikiaikan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jiran jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu ya bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaannya. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Loh Gus, sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah bayar. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya. Iku nak urip sapi mula nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena ngel. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa? Karena kita riba ya takut, medit ya takut. Misalnya saya bilang, ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final ya udah Gus. Tak suruh nyaur sapi. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger. Sapi itu harganya beda-beda. Misalnya di sahur 20 juta. Lah aku ingin tuku sapi itu 20 juta, berarti kurang 5. Lalu takon ngeleng-ngeleng, sapinya zaman itu kayak apa yang sudah nunjuk di pasar yaitu aja dibelikan. Karena kalau pakai uang pasti. Dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar, oh sapi kayak itu hanya 15. Nanti minta susu kan panjang. Jadi susahnya jadi kiai itu di situ. Makanya konversi utang, saya itu punya geladak itu rumah kuno. Itu dulu buyut saya bikin, itu hanya habis 700 rupiah. Sekarang geladak saya pernah orang antik itu nawar sampai 500 juta. Coba kalau itu dinilai dulu itu hanya 700. Maka ada anekdot, ada cerita. Lalu riba itu maknanya apa? Menambahkan dari nilai intrinsik uang apa-apa. Debat. Sudah ini enggak kajian debat tentang itu, malah jadi fitnah. Saya yang jelas saya pastikan di majelis ini fatwa saya riba yang haram, medit ya haram itu mesti aman deh. Riba yang haram, medit ya haram. Ada cerita apa? Nabi itu wastak rodo Rasulullah bikron tapi waroda ziyadatan. Ziyadah di sini itu bukan uang. Di semua riwayat apa hutangnya pedet, nyaurnya itu sapi. Jadi bukan pedet plus uang atau duit itu enggak. Mohon saya teruskan. Faslun fil ihsan bil ghorsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika ini
ma min muslimin yang risu korsan ilaka nama ukila minhu sodakotan wa ma suriko minhu sodakotan. Jadi Nabi itu kadang ngendikan wa ma akala sabu fawalahu sodakot. Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri, kata Nabi itu dimakan burung ya sodakoh. Bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sedekah. Maka sebetulnya sistem pencurian bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri. Tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada. Makanya uniknya Nabi ngendikan wa ma suriko minhu ya sodakoh. Yang dicuri pun nanti berstatus sodakoh. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu, itu kalau ditabui atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Kok medite ngono kok geger. Ada konsep, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu perlu dicatat. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin, apa nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Nah yang nyuri akan karuan salah, jadi nggak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman, kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suriko, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi misalnya. Terus saya pakai HP-nya karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab saja. Nyuri apa pinjam? Nyuri enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, nemen wong akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fikih itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu. Ya. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fikih itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya. Jadi perdebatan seru itu. Namanya bek mu'atoh. Fikih itu bakat bek apa? Mu'atoh. Bek mu'atoh itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya seorang lagi gak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita akan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik, penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi, harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adil kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Maka itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marung itu sampai bakalnya mantel. Teman saya mondok.
Bu, niki gedang goreng gini pinten? 1.000 dek, niki dibayari 1.000 baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, niki pinten? Ini telah goreng harganya pinten 1.500 dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung rene ngel-ngel wong. Jadi kadang orang bener itu yang repot gitu. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab olimar itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil satu pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono ya kok kena butuh yang gerjupuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus Pak ngalalkan nyolong ya enggak? Kamu itu gak menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya hanya maknani hadis. Kenapa Nabi ngintikan wa masuri qaumin husotako, yang dicuri pun berstatus sedekah, karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sedekah nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok distatuskan sedekah. Dari definisi nyuri ya memang nyuri kok enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sedekah. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sedekah? Ya nyurinya ya ada. Sedekahnya juga ada. Ini jelas, ini hadis sahih wa ma suriqa minhu sedekah. Terus wa ma akalas sabu fa walau sedekah. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sedekahnya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'athah. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'athah itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya apa? Atau naik bis. Sama kan bisa sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya itu Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajak ke sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai Anda pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop, berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar kita punya apa? Pinjem apa gasap? Nggak pinjem apa gasap? Dikatakan gasap kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjem, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Lah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sing ulima ridho, tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti ridho. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayan terus. Tapi yang makan ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar juga ada harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu, mesti pesan saya, tolong tarif harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang sudah gitu, pasti didian dia itu disuruh apa, nulis apa? Tarif apa? Karena kalau kata-kata terus kan capek ini yang bagulnya ini. Ampun tuh dia gua badin bener gedang goreng ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Waisel itu gak pernah diwaisel. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Waisel itu uangnya ketuker sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu masih ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Sudah modern sekali. Sampai segitu karena takut uangnya itu ketuker. Yang kamu terima itu tidak uangnya bapak tapi uang orang lain. Coba seperti itu sah nggak gitu? Misalnya wesel online,
Yang dikasihkan itu uang kamu apa uang orang lain? Boleh enggak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantikan. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Wah ini bisa panjang kalau secara fikih. Makanya fikih itu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orangnya itu. Jika di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak tadi saya ngambil degan jenengan itu mesti marah. Ngono kok pamit lah cung. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu gak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang loh entah kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai, ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan di Nampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah pondok. Di Nampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Kudus. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang Pak Rektor itu nggak berani berusaha karena ayamnya kiai. Padahal sudah dinampan tinggal makan. Ya semuanya nunggu. Wah, ayamnya dapet, habisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Itu digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah tuh degan satu nggak apa-apa, semuanya ikut karena ngasih tahu ternyata Pak Kaji itu nggak apa-apa kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan itu bukan ayam tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Disembelih kambing bukan ayam lagi, ini sudah kambing. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majelis tapi tidak ngomong sama sekali, kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Terus ada santri cerdas, ini sudah di majelis kok tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi diem, ngumpet emosi. Wal kadhimin al itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kambing. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Lah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak pedes kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung juga seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya berarti. Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh. Mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti SD. Kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Abu Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh, melebu berdefinisi aulima ridho. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi dicocok-cocok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Paham, pinjam pulpen. Sebenarnya pinjam pulpen itu haram.
Yang namanya pinjem itu sesuatunya utuh. Kalau pinjem pulpen kalau enggak itu mangsinya. Pinjem HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah kita dosa terus. Mau pinjem kok ada yang apa? Berkurang. Definisi istiarah atau arah itu maaf bakoi ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjem mau ke kamar belakang, airnya terkurangi enggak? Tapi masa redaksinya? Saya pinjem kamar mandinya, minta airnya. Itu konversi saya berbuat tersinggung. Kok segitunya ini? Maka lagi-lagi tadi nyolong ya tetap haram, tapi medit. Jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, kok ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit. Kira-kira gitu. Jadi nasihatnya kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri qamilu apa? Sedaqatun wa ma akala sabu fa huwa lahu sedaqah. Suara ya seterusnya mau kembali ya. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin di sini ada 2 atau 3 pertanyaan. 2 aja, kalau 3 kebanyakan. Coba pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya. 1 dari Ibu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih makanya. Menarik tadi yang saya bilang Gus Bah. Saya teringat ini Gus terkait dengan pamrih itu sebenarnya boleh atau tidak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pinjaman selalunya ada pamrih. Iya. Bahkan termasuk juga pamrih untuk mendapatkan itu Allah begitu. Itulah tadi yang disampaikan Gus Bah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, langsung 2 aja. Yang kedua. Yang kedua ada? Ya, kalau 1 bagus. Ada Gus. Oh iya. Mungkin minta saran kalau di kampus tadi. Ketika kita menggunakan barang-barang kampus dengan sangat tidak ini. Tapi kira-kira perlu akan juga. Nah, ya, makanya itu. Mungkin sengaja kertaskan atau. Ternyata terusi juga. Waalaikumsalam. Ya, itu memang bab yang panjang. Ini saya tak jawab yang Pak ini siapa namanya? Atau Hirin. Begini ya, kalau untuk daftar jadi wali seperti itu masalah besar. Tapi kalau tidak wali tidak apa-apa. Memang ayatnya jelas tuh ya. Banyak yang hafal mungkin ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Terus ditutup wala tamnun tastakbir. Itu semua ahli tafsir kalau maknanya gini. Wala tamnun lan ojo ngekei sira Muhammad. Kamu jangan pernah memberi orang lain. Tastakfiru hale arep-arep untuk luwih akeh sira. Dari kata kafir berhubung kena sin ditolak terus astaghfiru minta ampun, berarti astaghfiru minta lebih banyak. Jadi kamu jangan pernah memberi orang lain dengan harapan dapat lebih banyak. Itu semua ulama berdebat. Ada mengatakan itu khusus nabi dan para wali. Itu enggak etis kalau seorang nabi, seorang wali ngasih orang kok enggak ikhlas. Tapi kalau orang kebanyakan, ya kalau ada acara resepsi kan buuh, kalau nanti punya acara gak dibui kan ya, padahal tak tekani terus gak tertekan. Ya karena kita ini manusia biasa lah, mesti biasanya ya gitu loh. Sering dipinjemin sepeda motor orang lain, ketika terus kita pinjam gak boleh, mesti butuhnya kan, padahal pas pinjam sering tak pinjemin, kenapa sekarang enggak? Jadi itu ada yang mengatakan, ya kalau tidak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin diwongke. Kalau kita sering minjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam tidak boleh, pasti butuhnya itu padahal dulu sering. Itu sudah diperingatkan sama Allah, wala tamnun tastaksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat lebih, karena nanti itu nyusul kayak mirip suap. Ya, atau misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta inginnya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu.
Itu kan memberi dengan kalau yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat kayak ya buah, kalau di Jawa itu bilang buah. Kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia ada datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga. Oke, karena sama tanya hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa saja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ini missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid ini yang cerita takmir, ya, takmirnya kan sebagian santri saya cerita. Itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah. Setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC, diskusi panjang lebar. Karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat istiadat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya, kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung, sampai misalnya seorang dosen, kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Padahal di kampus, nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, nih saya difasilitasi ada teh mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu panjang, itu bisa panjang dan lebar. Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu nggak boleh ditiru karena wali. Kalau nggak wali sudah kayak orang. Itu Abdul bin Umar itu pernah malam-malam tuh ke pendopo kira-kira gitu ya. Dulu nggak ada pendopo tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Ini lampu tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Sholat. Kenapa? Itu milik rakyat. Jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul. Karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah. Istrinya juga dapat hadiah. Sampai pulang dilucuti sama Umar. Ayo kembalikan ke negara. Kamu saya dikasih pribadi. Kalau kamu udah anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak ya sudah milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat ngomong KPK itu dulu. Kalau dapat apa hadiah itu dulu pertama itu melakukan itu Umar. Jadi wahyu ya berat. Makanya terus ada etika bersama, misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Jadi kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan keluarga. Ya pokoknya tanya nurani lah, kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris. Kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang nggak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Riau, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu ngelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri, ukurannya apa? Terus beliau baca ayat, saya, anak, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana waliul yatim mengurus baitul yatim, yaitu ukurannya apa? Yang honian fal yastafif, kalau dia kaya yang cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana faqiran fal yakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh Jadi itu ukurannya nggak ada, itu nggak hanya di kampus Bu, di pondok ya saya alami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok, ada mobil infant, tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiainya, apa keponakannya, apa iparnya, atau apa. Tapi kiai-kiai yang sufi, termasuk bapak saya itu nggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu
yang latihan kiai-kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, Mbah Mun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngambil listrik pondok ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, aku bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang ya bayar. Sama pondok saya sendiri. Karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi. Ya itu tadi, coba misalnya jenengan. Makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Kadang jadi kata cerita teman saya, kadang melayu ke koma karena harus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah karena ada kipas anginnya. Jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya, kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu tuh mau tidak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus mengikuti mutaradil adat yang berjalan. Kan tidak lucu misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, kan ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'anid, orang yang mempersulit hukum. Macam segitu. Terus nanti misalnya saya punya tamu 5 di UIPres, karena saya ngaturnya di UIPres, tamu 5 terus tehnya tak gaji buat uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang ya tadi, masa satu degan saja kok nyuri. Tapi ketika dihalalkan nanti terus menerus. Ya makanya itu oleh Abu Hanifah dibahkan di alam raya ini ada yang namanya mu'atok. Mu'atok itu tahu-tahu ada perilaku sosial yang secara konsensus itu orang mudah itu disebut ulima. Coba saya misalnya punya kursi di depan, banyak kan di jalan-jalan raya ada kursi di depan. Kamu nyetop bis duduk di situ. Terus kamu saking sufinya notok-notok yang punya rumah, tok. Ada orangnya baru di kamar mandi, baru tidur, bangun-bangun, wonten apa? Nyuwun sewu pamit badhe derek. Lenggah. Kira-kira orangnya mantel apa enggak? Karena ngel-ngel loh gitu, karena mendingan langsung duduk. Lah nanti mulai masalah gini, jebule duduknya transaksi narkoba, itu masalah. Tapi kalau sekedar duduk untuk nyetop bis atau nunggu teman, makanya Abu Hanifah Pak Ansim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabannya kados kula akhirnya nganggo jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Dijawab, oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU. Tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono gak nyongkon. Mulane pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanalladzi ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ae repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune. Tapi kowe nglirokno ya goblok, kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya ketok gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan.
Mboten kijang nggak mboten. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Lah ulama mamang kan apa gawe sok jadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar itu berani menentukan Dzati Irken jadi mikot. Padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Lah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya enggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cukup gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon ndi piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh, itu kan dulu mesti ba'da zawal. Zaman Nabi mesti ba'da zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh. Dan orang dulu kalau pergi itu suwi. Terus yang dhisik dolan Pak Alik Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuh ngeten. Ini Aisyah haid. Jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jadi Nabi, ya tak anteni sah. Tadi kalau tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkara ini enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampean ora ganteng lah turunane wali mungkin wong wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali Songo perkarane lho itu memang iya memang Pak Hamka sing terkenal. Iku mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak Hamka kancane mbah kula zaman mondok Mekah. Hamka niku anake wong alim. Ane Hamka itu dekne ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka iki wong napa ngalim. Ya anake wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah daerah-daerah sana Minangkabau. Nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh. Pokoke ora usah bojero-jerono. Pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat wae. Nang Didi di garwa. Dakwah ning Cina ya mulai ya nggawa bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Nggih, ini menyangkut napa? Menyangkut napa? Zaman. Jadi kula suwun kalau sampean sithik-sithik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus wis orang sedekah orang ngene, sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Tapi misalnya wong Indonesia kelaparan, sik to tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih napa beras utawa dhuwit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah. Lah klambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Misalnya suruh ndek keriting mbok sedekah jubah. Mosok wong kerja kasar jempo jubah. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki klambi jubah.
Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum iku tetep berputar sesuai konteke. Mboten kok hukume rubah mboten, konteks mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana hada senajan to saiki ora unta tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan kowe nak kacento ya untamu kei mangan. Engko sakake wong kae. Lah mosok kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi, niki mboten mangan Nabi terus ambek bensini. Ya ora tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jerok-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijerok-jerokno. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, dienggo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Lah niki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mok perkarane ora ulama Mekah Madinah. Padahal ulama Mekah Madinah sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Padha ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indawah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan, ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kula ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dina. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama, aja mbok sederhanakno. Sa'alim-alime iki Indonesia, ra alim ki Mekah napa? Madinah. Aja sampai Ka'bah iki dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum. Nggih melintasi batas napa hukum. Ngeri nek pun ngoten ngeri. Kula pun bolak-balik matur, misalnya begini ya. Ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kan kita punya kaidah. Ini rungokno tenan nggih biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena nglafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedina maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krana punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafadzkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafadzkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama Mekah dimaki-maki. Saya kan ya kenal kan ulama kan dikenal ya ditanya gitu. Kamane ditakoki. Saya kan sering meduki tamu dari Arab. Ya takokane elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit. Itulah apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolnya apa? Patung apa? Ulo. Pak apotek apa rumah sakit itu simbolnya ulo? Apotek ya aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolnya apa? Ulo kodok-kodok ya kena aneh simbolnya ulo. Aku iki kula roh ya aja ditakoki niku. Lho itu kan patung, Bapak. Itu kan syirik pokoknya walhasil. Terus aku jawab kena. Wah ora melok gawe kok mbok sirik lho aku mangkel. Ora melok gawe kok. Oh sirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takoki wong Arab meh ra iso. Jawabane kados kula akhirnya nganggo jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Dijawab, oh iya yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang enggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak.
Padahal Mbak Asim ya tahu yang nggak ada tulisannya nggak mesti milik NU, tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono kan. Jadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya, farmasi itu logonya ulo ya. Kalau yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iya. Ya tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dialog yang ngakui, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya Syekh. Ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dambun kan, enggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni ning pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen ya ora kepleset kena kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunane Nabi, kene turunane Tunggul Ametung. Wah, yo repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunane Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunane Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Ya kalau nak sering gojokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya ta mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu buatan. Kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan. Angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi ketika terasing niku urip teng Mina. Lane kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina, teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhire dadi Madinah disebut Baiatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno ngembargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti pireng to crita niku. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Mulane kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampeyan nak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah nemen-nemen sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la. Wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina niku nate ditempati Nabi lama ketika diembargo enggak boleh di Ka'bah. Ka'bah digua-gulagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka napa sombong. Paham ini kan jelas nggih mustakbiri nabi bil baitil haram.
Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngurung ana artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure napa? Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure gampun ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke angger iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya wis aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi angger sing pareng Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuwat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Iku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku bar kaji ora ono wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus ngene wae takok, tapi Mekah ngalim-ngalim anggeron Joban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai ora hormat. Oh anggeron Joban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk, kabeh dinyek mbek kiai. Nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa? Dicucuk. Bareng nyucup terus kok kesel ya. Saya, Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi enggak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas teng dalem kangen-angen barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Ini mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la wa khaifu Mina. Mergo Aqobah sing ning Baiatul Aqobah maknane Aqobah itu napa? Mina. Mulane Mina itu bersejarah sekali. Mulane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarahe Nabi niku kathah sanget teng pundi? Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Mergo saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu tapi ojo dadekno sombong, ojo kok ben mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku iso ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya sajane kan ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Yes. Kula mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula pancen mboten niku. Bareng delok dosokan ngoten wis diwarai Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak enggak nyium Ka'bah ndak. Aku diwarai Nabi cium jauh sanut sing gampang-gampang wae. Nah daripada ke meksa nyium ora nyium Ka'bah meksa mergo gak marem berarti kak mungkiri ajarane Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong am kan dalile marem. Wah, agak ngampung ora marem. Hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angger marem-marem coplon go mulai keloni bar. Hukum ana apa? Marem-mareman. Repot ngoten. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub.
Lane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub. Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah itu barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah ya sepakat, wong Islam sepakat, justru dadi kesombongane tiyang Mekah. Nggih, enggak dadi kesombongane tiyang napa Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Mulane sama nak ketemu Mekah iku bedheane ngeten niru Abu Darda. Kula gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi? Apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirub teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucekno wong. Abu Jahal itu lahirnya yang di Mekah, tapi yo gento. Abu Lahab lahirnya di Mekah, tapi yo gento. Aku kepengen ngekeh-ngekehno bumi ini Allah dinggo napa sujud. Karena pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi nang Mekah, apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaannya nek diwalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia. Dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat, mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ya ono kaji bahlul, wong bela-bela kathah kaji tapi gak salat. Bareng bar kaji tambah ra salat. Gojek susuk kathah salatku bar saiki mergo jare salate kono padha karo 1000 napa salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek kajine umur 70 tahun salat 40 dina berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina. Kuwi mun tahunan nggih. Wis ora salat nganti mati wis. Wah, nek dateng ngono edan kabeh. Paham ya, jadi kalau suwon ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener kita. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari napa Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk napa mustakbirin napa bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing ngoten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tu anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia ku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahek. Murahek ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Lah omongane wong sepundi no, Bah? Jare Man Hakim, ayo melak aku, ngene kuwi masyhur ceritane.
Teman hakim numpak khimar. Khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro, jare wong ning pasar, karepe ku piye. Teman hakim terkenal bijak, wong jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medhun tuntun. Karepe piye? Sing bapake enak-enakan numpak jaran, anake kon nuntun. Akhire diwali anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Lan kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku engko ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman kiai kok nak kirene kaya ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra duwe dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gaya sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lae cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya wis ora usah ngono, kowe yakin bener ya. Selakoni ya, yakin bener misalnya kita di mobil kok sawangane ora korupsi, ora tangkep KPK, sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sawangane turunan terlatih bener. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.